selamat datang di channel Gengman Gua. Mereka pun kini bersama-sama pergi menuju akademi. Di tengah perjalanan, Mengki juga menjelaskan mengenai pembagian kelas pahlawan, yang mana kelas pahlawan super normalnya dibagi dari 1 sampai 10, dan untuk di atas kelas 10 ada kelas legenda, mitos, setengah dewa, dan lalu dewa. Mengki memberitahukan Yansen bahwa pahlawan yang dikalahkan sebelumnya itu masuk ke daftar kelas dewa. Mengetahui hal tersebut, Yansen pun lantas merasa prihatin mendengarnya, dikarenakan menurutnya pahlawan yang dimiliki dunia ini ternyata sangatlah lemah. Bahkan Yansen yang merasa dirinya saat ini masihlah lemah, dapat dengan mudah mengalahkannya, dan seandainya pertarungan itu diulangi kembali, maka kemungkinan mereka akan tewas seluruhnya. Mengki yang mendengar ucapannya Yansen, dirinya pun mengakui bahwa Yansen itu sangatlah kuat. Namun dirinya lalu memberitahukan bahwa menurut catatan ada satu lagi kelas lainnya yang berada di atas kelas dewa, yaitu kelas pahlawan kuno. Mereka memiliki kekuatan yang berbeda dengan pahlawan lain yang hanya mengandalkan perlengkapan serta kekuatan mutan. Bahkan, konon katanya, salah satu orang dari mereka ada yang mampu mengendalikan waktu, ada juga yang bisa memanfaatkan kekuatan bintang dan matahari, dan bahkan ada juga salah satu dari mereka yang mampu membuat dimensi dunia yang lebih tinggi. Makhluk fana yang punya kekuatan konsepsi. Menarik. Itu membuatku ingin menculik salah satu dari mereka dan melakukan penelitian, ucap Yansen. Hanya saja, Mengki lalu menambahkan bahwa ternyata mereka semua itu hanyalah sekedar legenda, yang menurut catatan juga mereka adalah manusia pertama yang membangkitkan kekuatan super. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka juga seperti leluhurnya dari para manusia super saat ini. Mengki lalu teringat pertemuan sebelumnya dengan Yansen, yang mana Yansen mengatakan bahwa dirinya ingin membangun sektenya. Dirinya pun bertanya mengenai mengapa orang kuat seperti Yansen itu mau-maunya memikirkan hal seperti itu. Dan Yansen pun lalu menceritakan bahwa sebelum masternya meninggal, dia telah menyerahkan posisi ketua sekte padanya dan memintanya agar terus mempertahankan sekte. Hal itu dikarenakan masternya itu hanyalah seorang dewa biasa yang masih bisa meninggal, dan hanya kaisar dewa sajalah yang bisa hidup abadi. Jadi, masternya pun berharap Yansen bisa menjadi penerus ketua sekte selanjutnya dan membawa sekte menuju jalan keabadian sejati. Namun yang terjadi selanjutnya, Yansen malah telah bertindak ceroboh dan menyebabkan sektenya hancur. Oleh karena itu, dirinya harus membangun kembali sektenya supaya keinginan masternya menjadi kenyataan. Sebenarnya ada cara tercepat untuk membangun sektenya, yaitu dengan mencari suatu tempat, lalu menciptakan dunia, kemudian memasukkan kehidupan baru ke dalamnya, dan membuat mereka dilahirkan dengan pil emas di dalam tubuh mereka. Maka membangun sekte pun hanya akan memerlukan waktu 2 detik. Mengki dan temannya yang sangat terkejut bahwa Yansen juga mampu membuat suatu kehidupan baru. Yansen pun lalu menambahkan bahwa cara tersebut sangatlah tidak etis, dan dirinya juga merasa bahwa ia hanya akan mengecewakan gurunya jika sampai membangun sekte dengan cara seperti itu. Hei, kau tidak sedang bercanda kan? Kau bisa menciptakan kehidupan buatan. Tidak, aku tidak bercanda. Makhluk mistik mampu menciptakan ribuan dunia. Itu adalah perkara mudah bagi seorang kaisar dewa untuk menciptakan kultivator dengan pil emas. Ah, kau hanya ngarang saja kan? Kalau kau kuat, lalu bagaimana bisa kau disegel oleh orang lain? Itu sedikit memalukan untuk diceritakan. Ada semacam permusuhan di saat aku kembali dari pengasingan dan mengklaim gelar sebagai kaisar dewa, dan banyak hal yang mulai lepas kendali. Cerita lalu flashback ke masa Yansen masih di dunia asalnya, ketika para dewa yang melawan Yansen mulai menyadari bahwa memang dia telah mencapai ranah kaisar dewa. Mereka pun mulai tersadar, meskipun mereka telah bergabung dengan klan iblis, tetap saja hal itu tak akan mampu mengalahkan Yansen, dan tak akan ada satupun yang bisa menghentikan amarah Yansen karena telah menghancurkan sektenya. Hingga di saat salah satu tetua memberikan tantangan kepada Yansen. Meskipun kau telah mendapatkan gelar kaisar dewa, tidak berarti kalau kamu itu tidak terkalahkan. Menara kurungan dewa adalah harta ajaibku,
yang mana memerlukan waktu 2,6 miliar tahun pemurnian di alam surgawi untuk membuatnya. Kau tidak akan bisa keluar begitu memasukinya. Pak Tua, apa kau mencoba menjebakku dengan barang tuamu itu? Coba saja kalau kau berani. Siapa takut? Ucap Yansen yang lalu dengan sendirinya dia memasuki menara kurungan dewa. Namun setelah itu, tetua lalu melemparkan menara itu sembari mengatakan, "Bocah itu masuk jebakan." Di atasnya sudah ada seseorang yang menerima menara tersebut, yang lalu dirinya pun membuka celah dimensi dan melemparkan menara tersebut ke dalamnya. Dan lalu mereka semua pun bekerja sama untuk menutup seluruh akses untuk menuju dunia lain. Begitulah ceritanya hingga bagaimana bisa dirinya berakhir di tempatnya saat ini. Bahkan mereka juga menyembunyikan keberadaan alam surgawi di antara alam kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang membuatnya tak bisa menemukan mereka. Pak tua itu berani-beraninya membohongiku. Setelah aku telah memulihkan kekuatanku, akan kuperlihatkan pada mereka dengan siapa mereka bermain-main, ucap Yansen dengan kesal. Singkat cerita, sampailah mereka di dekat akademi. Di depan akademi terlihat sedang ada banyak wartawan yang sedang mencari berita mengenai akademi yang dalam beberapa hari lagi akan menyelenggarakan ujian kelulusan. Menurut petugas akademi tersebut, ujian kelulusan pada tahun ini bisa dikatakan akan sangat sulit bagi para murid. Hal itu dikarenakan pengawasnya adalah para pahlawan tingkat dewa, yang mana selama 6 tahun ini juga tak ada satupun murid yang bisa lulus. Tiba-tiba mereka pun menyadari dengan kehadiran Yansen di tempat tersebut, dikarenakan Yansen telah terkenal setelahnya mampu mengalahkan banyak pahlawan. Hal itu pun lantas membuat para wartawan mengerumuninya dan menghujaninya dengan banyak pertanyaan, terutama mengenai nama, tempat asal, serta jenis kekuatan super yang dimilikinya. Yansen pun memberitahukan namanya dan mengatakan bahwa ia berasal dari alam surgawi, serta kekuatannya itu bukanlah kekuatan super, melainkan adalah teknik immortal. Dikarenakan jawaban Yansen tak ada satupun yang dapat dimengerti, mereka pun lantas memberikan pertanyaan terus-menerus padanya. Ini pertama kalinya aku melihat orang yang sesabar itu. Iya, aku juga. Dia juga punya temperamen yang sangat bagus. Tiba-tiba datang beberapa pahlawan yang lalu berteriak memanggil. Ah, itu kan Rainbow Rangers. Orang-orang di tempat itu yang terkejut ada yang mengatakan Rainbow Rangers pun sontak memandang ke arah yang dimaksud. Hah? Ranger apa? Mereka adalah 5 orang pahlawan tingkat dewa yang secara berurutan berada di posisi kedua sampai ke-6 di daftar peringkat. Salah satu reporter yang bergegas berlari dikarenakan ingin menjadi reporter pertama yang berhasil mewawancarai pahlawan tingkat atas. Mulai Rainbow Red, Rainbow Black, Rainbow Blue, Rainbow Pink, Rainbow Yellow. Kami adalah Rainbow Rangers. Demonstrasi Rainbow tersebut pun sontak membuat Yansen sangat kesal. Ada juga yang sampai muntah-muntah dikarenakan jijik melihatnya. Rainbow Rangers masihlah seunik biasanya ya. Ya, meskipun zamannya sudah berubah, tapi prinsip tidak akan berubah. Apakah kedatangan Rainbow Rangers ke sini adalah untuk ujian kelulusan Akademi Manusia Super? Ya, kami adalah pengawasnya kali ini. Kami harap generasi muda dapat melanjutkan tugas kami dan melindungi bumi. Melindungi bumi katanya. Bukankah mereka sudah membasmi semua monster terkuatnya? Palingan mereka kemari hanya sekedar jalan-jalan dikarenakan bosan. Aku sudah sering kali melihatnya, tetapi aku tetap merasa jijik setiap kali melihatnya. Saat ini, para reporter terlihat menggila dengan memberikan berbagai macam pertanyaan kepada Rainbow Rangers. Hei, mereka sudah gila. Apa yang salah dengan orang-orang di dunia kalian ini? Semuanya aneh dalam beberapa hal. Ya, kau baru saja datang ke dunia ini, jadi wajar saja kalau kau tidak tahu. Diketahui, bertahun-tahun yang lalu, semua pahlawan termasuk Rainbow Rangers, Lan Kiki, Steel Beetle, dan yang lainnya, mereka pernah menjadi karakter utama dalam dunia ini. Mereka melindungi dunia ini dengan tekad baja serta semangat yang berapi-api.
Mereka orang yang berdiri di garis depan setiap kali bumi dalam bahaya, dan dunia pun menjadi damai di saat mereka berhasil mengalahkan